Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar terkait materi semantik. Apa sih itu semantik? Makanya simak videonya sampai habis ya. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Kufita Rahman, Lutfi Aziz, Maradita Nurhanifah, Naila Devi Hendriana, Samara Kansa, dan saya sendiri Nurul Sofiana. Materi yang akan kita bahas, yang pertama adalah pengertian dan hakikat semantik, kedua, jenis-jenis makna semantik, yang ketiga, perubahan makna semantik, dan yang terakhir, relasi makna semantik. Yang pertama, pengertian dan hakikat semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna atau arti yang terkandung dalam bahasa, kode, atau jenis lain dari representasi. Dengan kata lain, semantik adalah studi tentang makna. Semantik sendiri berasal dari bahasa Yunani, sema berarti tanda atau lambang, dan semaino yang berarti menandai atau melambangkan. Tanda atau lambang di sini adalah tanda-tanda linguistik. Istilah semantik lebih umum digunakan dalam studi linguistik karena istilah-istilah lainnya memiliki objek yang cukup luas. Cakupan semantik hanya berkenaan dengan bahasa sebagai alat komunikasi verbal. Jenis-jenis makna semantik. Makna leksikal. Makna leksikal adalah makna sebenarnya. Sesuai dengan hasil observasi indera kita, makna apa adanya dan makna yang ada dalam kamus. Leksikal adalah bentuk yang diturunkan dari bentuk nominal leksikon atau vokabuler, kosakata, perbendaharaan kata. Dikatakan makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan referennya, makna yang sesuai dengan hasil observasi alat indera, atau makna yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Contohnya, kata kepala. Dalam kalimat, kepalanya hancur kena pecahan granat adalah makna leksikal. Tetapi, dalam kalimat Hafiz diangkat menjadi kepala cabang koperasi adalah bukan makna leksikal. Makna gramatikal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008 halaman 461, gramatikal diartikan sesuai dengan tata bahasa, di mana makna katanya mengalami proses afiksasi, reduplikasi, komposisi, atau kalimatisasi. Makna dari gramatikal sendiri adalah kata yang berubah-ubah sesuai dengan konteks atau berkenaan dengan situasinya, yakni tempat, waktu, dan lingkungan penggunaan bahasa pemakainya. Berdasarkan arti gramatikal di atas, maka kalimat gramatikal adalah kalimat yang makna kata berubah-ubah karena mengalami proses pengimbuhan, pengulangan, ataupun pemajemukan yang disesuaikan menurut tata bahasa serta terikat dengan konteks pemakainya. Contoh kalimat gramatikal: minuman, minum-minum, peminum merupakan kata makna gramatikal. Contoh yang pertama, polisi menyita beberapa peti minuman keras dari dalam toko itu. Kata makna gramatikal yaitu minuman. Yang kedua, pagi, siang, malam kerjaannya hanya duduk dan minum-minum saja. Kata makna gramatikal yaitu minum-minum. Yang ketiga, seluruh orang di kampung ini tahu kalau dia seorang peminum. Kata makna gramatikal adalah peminum. Makna denotatif. Makna denotatif adalah makna asli, makna asal, atau makna sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah kata. Umpamanya, kata kurus bermakna denotatif yang mana arti keadaan tubuh seseorang yang lebih kecil dari ukuran yang normal. Kata bunga bermakna denotatif, yaitu bunga yang seperti kita lihat di taman. Makna konotatif. Dalam praktiknya, makna konotatif berbanding terbalik dengan makna denotatif.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, makna konotatif adalah tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan sebuah kata. Makna konotatif tidak murni dan memiliki tautan pemikiran serta perasaan yang sifatnya pribadi. Hal ini berbanding terbalik dengan makna denotatif, yang objektif tanpa embel-embel perasaan tertentu, disampaikan secara lugas dan murni. Contoh kalimat konotatif. Setiap pergi keluar kota, Siska tidak pernah lupa membawa buah tangan untuk teman kantornya. Penjelasannya, kata buah tangan memiliki arti oleh-oleh. Banyak pahlawan yang telah gugur dalam medan perang. Penjelasannya, kata gugur bermakna meninggal dunia. Makna kontekstual. Makna kontekstual adalah makna sebuah laksem atau kata yang berada di dalam suatu konteks. Misalnya, makna konteks kata kepala pada kalimat-kalimat berikut. Yang pertama, rambut di kepala nenek belum ada yang putih. Yang kedua, sebagai kepala sekolah, dia harus menegur murid itu. Yang ketiga, nomor teleponnya ada pada kepala surat itu. Makna referensial. Makna referensial adalah sebuah kata yang memiliki referensinya atau acuannya, sehingga sebuah kata dapat disebut bermakna referensial kalau ada referensinya atau acuannya. Kata-kata seperti kuda, merah, dan gambar adalah termasuk kata-kata yang bermakna referensial karena ada acuannya dalam dunia nyata. Makna non-referensial. Makna non-referensial adalah kata yang tidak mempunyai acuan dalam dunia nyata. Contohnya, kata dan, atau, dan, karena. Kata-kata tersebut tidak mempunyai acuan dalam dunia nyata. Makna konseptual. Makna konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah laksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Kata kuda memiliki makna konseptual, sejenis binatang berkaki empat yang biasa dikendarai. Dan kata rumah memiliki makna konseptual, bangunan tempat tinggal manusia. Makna asosiasi. Makna asosiasi adalah makna kata yang berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Misalnya, kata melati berasosiasi dengan sesuatu yang suci atau kesucian. Kata merah berasosiasi berani. Kata buaya berasosiasi dengan jahat atau kejahatan. Makna asosiasi ini sebenarnya sama dengan lambang atau melambangkan yang digunakan oleh suatu masyarakat pengguna bahasa untuk menyatakan konsep lain yang mempunyai kedudukan dengan sifat keadaan atau ciri yang ada konsep asal tersebut. Makna idiom. Makna idiom adalah makna yang tidak dapat diramalkan dari makna unsur-unsurnya baik secara leksikal maupun gramatikal. Contoh, secara gramatikal bentuk menjual rumah bermakna yang menjual menerima uang dan yang membeli menerima rumahnya. Tetapi dalam bahasa Indonesia untuk menjual gigi tidak memiliki makna seperti itu, melainkan bermakna tertawa keras-keras. Jadi makna tersebutlah yang disebut makna idiomatik. Makna istilah. Makna istilah adalah makna yang pasti, jelas, tidak meragukan, meskipun tanpa konteks kalimat, dan perlu diingat bahwa makna istilah hanya dipakai pada bidang keilmuan atau kegiatan tertentu saja. Misalnya, kata tangan dan lengan yang menjadi contoh di atas. Kedua kata itu dalam bidang kedokteran mempunyai makna yang berbeda. Tangan bermakna bagian dari pergelangan sampai ke jari tangan, sedangkan kata lengan adalah bagian dari pergelangan tangan sampai ke pangkal bahu. Sebagai istilah dalam ilmu kedokteran tidak bersama karena maknanya berbeda. Makna peribahasa. Peribahasa memiliki makna yang masih dapat ditelusuri atau dilacak dari makna unsur-unsurnya karena adanya asosiasi antara makna asli dengan makna sebagai peribahasa. Misalnya, peribahasa seperti anjing dan kucing yang bermakna ihwal dua orang yang tidak pernah akur. Makna ini memiliki asosiasi bahwa binatang yang namanya anjing dan kucing jika bersuara memang selalu berkelahi, tidak pernah damai.
Perubahan makna semantik. Yang pertama ada peorasi. Peorasi merupakan nilai rasa makna menjadi lebih rendah dari yang sebelumnya dan menggunakan kata yang kasar atau merendahkan. Contoh kata meninggal menjadi kata mati. Yang kedua ada ameliorasi. Ameliorasi merupakan perubahan nilai rasa makna kata menjadi lebih tinggi, lebih hormat, dan lebih disukai. Contoh kata buta menjadi kata tunanetra. Yang ketiga ada perubahan makna meluas. Perubahan makna meluas merupakan perubahan makna kata yang lebih luas cakupan maknanya dari yang sebelumnya. Selanjutnya, perubahan makna menyempit. Perubahan makna menyempit merupakan perubahan makna yang semula luas menjadi menyempit cakupan maknanya. Kemudian ada sinestesis. Sinestesis merupakan perubahan makna yang mengalami pertukaran makna karena tanggapan dua hal yang dihubungkan dengan panca indera. Selanjutnya ada asosiasi. Asosiasi merupakan perubahan makna kata akibat persamaan sifat atau hubungan makna secara tidak langsung. Makna asosiasi ini juga dapat dihubungkan dengan beberapa unsur, seperti nilai rasa, warna, tempat, dan waktu atau peristiwa. Yang terakhir ada apelativa. Apelativa merupakan makna yang muncul berdasarkan onomatope atau tiruan bunyi. Apelativa juga dapat diartikan sebagai penyebut sesuatu berdasarkan penemu, tempat, bahan, dan sifat yang menonjol. Relasi makna semantik. Sinonim. Sinonim adalah hubungan semantik yang menyatakan kesamaan makna dan bersifat dua arah, misalnya antara kata betul dengan kata benar. Sinonim ini memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama sinonim persis atau lengkap atau saling menggantikan. Contoh, laris yakni laku, kosmetik yakni kecantikan. Yang kedua, sinonim mirip atau tidak saling menggantikan. Contoh, lahiriah yakni jasmaniah. Yang ketiga, sinonim selingkung. Contoh, lemah yakni lemas, telaten yakni teliti. Antonim. Antonim adalah hubungan semantik antara dua ujaran yang menyatakan kebalikan. Misalnya, kata hidup berlawanan dengan kata mati. Dilihat dari sifat hubungannya, antonim dibagi menjadi 5. Yang pertama, antonim yang bersifat mutlak. Misalnya, kata hidup berantonim secara mutlak dengan kata mati. Yang kedua, antonim yang bersifat relatif atau bergradasi. Misalnya, kata besar dan kecil berantonim secara relatif. Yang ketiga, antonim yang bersifat rasional. Misalnya, kata membeli dan menjual karena munculnya yang satu harus disertai dengan yang lain. Yang keempat, antonim yang bersifat hierarkial. Misalnya, kata tamtama dan bintara berantonim secara hierarkial karena kedua satuan ujaran yang berantonim itu berada dalam satu garis jenjang. Yang kelima, antonim majemuk adalah satuan ujaran yang memiliki pasangan antonim lebih dari satu. Misalnya, kata berdiri dapat berantonim dengan kata duduk, tidur, tiarap, jongkok, dan bersila. Selanjutnya, homonim. Homonim adalah dua buah kata atau saluran ujaran yang bentuknya kebetulan sama, tetapi maknanya tentu saja berbeda, karena masing-masing merupakan kata atau bentuk ujaran yang berlainan. Misalnya, antara kata pacar yang bermakna inai dan kata pacar yang bermakna kekasih. Pada kasus homonim ini ada dua istilah lain yang biasa dibicarakan, yaitu homofon dan homograf. Homofon adalah adanya kesamaan bunyi atau font antara dua satuan ujaran tanpa memperhatikan ejaan. Contohnya, kata bank yang bermakna lembaga keuangan dengan kata bank yang bermakna kakak laki-laki. Homograf
adalah mengacu pada bentuk ujaran yang sama ejaannya, tetapi ucapan dan maknanya tidak sama. Contohnya, kata apel yang bisa bermakna buah apel, dan makna kata apel yang kedua adalah kegiatan mengumpulkan banyak orang untuk keperluan absensi atau hendak melakukan upacara. Selanjutnya, hiponim dan hipernim. Hiponim merupakan kata khusus, sedangkan hipernim merupakan kata umum. Contohnya, kata burung itu merupakan hipernim, sedangkan hiponimnya adalah merpati, tekukur, perkutut, balam, dan kepodang. Selanjutnya ada polisemi. Polisemi adalah kata atau satuan ujaran yang mempunyai makna lebih dari satu. Misalnya, kata kepala yang setidaknya mempunyai makna yang pertama, bagian tubuh manusia sesuai dalam kalimat kepalanya luka kena pecahan kaca. Dan yang kedua, makna kepala sebagai ketua atau pimpinan, seperti dalam kalimat kepala kantor itu bukan paman saya. Lalu yang terakhir ada ambiguity. Ambiguity atau ketaksaan adalah gejala di mana dapat terjadinya kegandaan makna akibat tafsiran gramatikal yang berbeda. Misalnya, bentuk buku sejarah baru dapat ditafsirkan maknanya menjadi yang pertama, buku sejarah itu baru terbit, atau yang kedua, buku itu memuat sejarah zaman baru. Perbedaannya dengan homonim adalah jika homonim merupakan dua buah bentuk atau lebih yang kebetulan bentuknya sama, sedangkan ambiguity adalah